Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nabil dengan NIM 2207351. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poster Expo UNP atau penelitian yang berhubungan dengan perkembangan prototipe produk dalam mata kuliah Ekonomi Teknik. Baik, yang pertama yaitu pelatihan instalasi pemrograman mikrokontroler Arduino pada sistem kontrol mobile robotik untuk guru SMK Negeri 2 Payakumbuh. Terkait poster penelitian ini membahas tentang penggunaan Arduino pada sistem kontrol mobile robotik. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelatihan perancangan mobile robot sederhana untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk membuat modul mekanika bangunan, instalasi, dan pemrograman robot bergerak. Dari hasil sampel t-test menunjukkan hasil yang signifikan di angka 0,000 dan nilai T sebesar 9,72, sehingga diketahui nilai signifikannya lebih besar dari standar sebesar 0,100, kecil dari 0,05, dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 9,72 besar dari 2,0099. Selain itu, hasil analisis efek size yang diperoleh sebesar 1,65 dengan kategori besar. Untuk kesimpulan yang kita dapat dari penelitiannya ini yaitu hasil dari penelitian atau pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk menghasilkan alat pelatihan mobile robotika yang dapat digunakan dengan 4 fungsi, yaitu praktikum robotika dasar, kemudian robot pengikut garis, kemudian robot pengikut dinding, dan robot remote control berbasis Android. Baik, kemudian yang besar yang kedua yaitu peningkatan produktivitas kelompok nelayan Kambeh Jaya dalam menghasilkan teribada dengan inovasi oven pengeringan sistem udara panas. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan metode inovasi pada nelayan untuk menggunakan teknologi pengering agar produktivitas menghasilkan ikan teri lebih efektif. Teknologi pengeringan berupa oven, proses pengeringan ini dilakukan selama 8 jam untuk menghasilkan kualitas ikan teri yang baik. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut, kita dapatkan yaitu hasil yang dicapai pada kegiatan adalah peningkatan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok nelayan Kambejaya. Melalui kegiatan, masyarakat akan memperoleh pengetahuan baru tentang teknologi yang dapat membantu proses pengeringan teribada. Kemudian, poster yang ketiga, rancangan bangunan sasis crash test city car elektrik dengan 2 penumpang menggunakan metode finite ke elemen 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji tabrak sasis city kendaraan listrik 2 penumpang dengan menggunakan metode elemen hingga bahan uji tabrak desain dan sasis city car 2 penumpang menggunakan metode elemen hingga. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah simulasi numerik. Analisis yang digunakan adalah analisis independensi jaringan untuk menghitung nilai errornya. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu dimensi sasis city car ini memiliki panjang sekitar 2,46 meter dengan lebar 1,39 meter dan tinggi sekitar 1,33 meter. Nah, pada uji tabrak sasis pada kendaraan 40 km per jam, rata-rata deformasi sasis sebesar 84,284 dan 174,28 mm pada kurun waktu 0,008 dan 0,017 second. Sedangkan untuk basis dengan kecepatan 64 km per jam diperoleh dengan rata-rata deformasi sebesar 101,09 dan 181,28 mm pada kurun waktu sekitar 0,006 dan 0,011 second. Kemudian poster yang keempat, perancangan dan konstruksi model turbin Vortec pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat dunia di Desa Kuranji Hulu.
Pada penelitian ini dikhususkan bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Perancangan model turbin pusaran untuk pembangkit listrik, jenis turbin air yang digunakan adalah turbin Vortec. Untuk keunggulan dari model turbin yang ini adalah head rendah atau ketinggian air terjun yang rendah. Kedua itu laju aliran volumetrik rendah atau aliran air dalam jumlah kecil. Kemudian yang ketiga itu biaya yang rendah atau konstruksi sipil yang sederhana. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu tentang pembangunan pembangkit listrik skala kios di desa Kuranji bertujuan untuk menghasilkan produk teknologi tepat guna berupa pembangkit listrik tenaga pikohidro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Baik, ya selanjutnya poster tentang pembangunan pusat produksi, pelatihan dan simulator praktikum teknik kendaraan ringan ototronik dan sepeda motor. Pada penelitian ini ditujuankan untuk membuat suatu produk dari hasil penelitian berupa sistem kendali elektronik pada tahun pertama, sosialisasi dan mendonasikan pelatihan pada sekolah-sekolah sebagai upaya advertasi. Hal ini penting sebagai upaya menarik Viteres mereka dalam membeli produk yang telah dibuat oleh tim peneliti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk evaluasi dan proses produksi, serta mengembangkan usaha berupa simulator dan trainer di Departemen Teknik Otomotif di tahun kedua. Untuk bahan dan metode uang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan mentah, produksi, proses produksi, kemudian pengelolaan, kemudian diteruskan kepada pemasaran, selanjutnya sumber daya manusia, kemudian cara, dan yang terakhir adalah keuangan. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tentang bagaimana luaran dari pelatihan berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional terakreditasi dan peningkatan produktivitas teknik otomotif departemen. Selanjutnya, pengembangan Smart Simulator Electronic Fuel Injection atau EV pada sepeda motor untuk meningkatkan pembelajaran High Order Thinking HOTS di SMK 1 Kota Baru Kabupaten Damastraya. Nah, pada poster kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berkala pada sistem EV atau Electronic Fuel Injection pada sepeda motor dan belum mengarah pada pembelajaran abad 21 berbasis teknologi informasi di SMK Negeri 1 Kota Baru, jurusan TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Pengembangan simulator pintar EV atau Electronic Fuel Injection untuk guru dan siswa direncanakan memakan waktu sekitar 32 jam. Untuk metode yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama itu metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian yang kedua itu metode demonstrasi dan penugasan. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi pada para guru dan siswa, khususnya di SMK Negeri 1 Kabupaten Kota Baru Damastraya, yang awalnya tidak memiliki kompetensi dan kemampuan memahami engine management system. Selanjutnya, penelitian tentang studi karakteristik aliran gas buang kendaraan menggunakan mekanisme elektrik turbo compounding atau ETC. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian pemanfaatan aliran gas buang exhaust energy harvesting dengan mekanisme elektrik turbo compounding atau ETC. Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik optimum perancangan mekanisme ETC dan perancangan mekanisme aliran gas buang atau knalpot yang mampu menghasilkan pembangkitan tegangan namun tidak mengganggu kinerja kendaraan. Perancangan mekanisme ETC menggunakan desain turbin baru dengan menggunakan material berbahan dasar keramik. Hal ini dilakukan agar aliran gas buang yang dihasilkan mekanisme ETC lebih lancar dan tidak tertahan pada mekanisme gas buang sehingga minimalisir terjadinya tekanan balik. Ada 3 parameter yang dilihat dari proses simulasi ini, antara lain yaitu tekanan atau pressure, kemudian yaitu suhu atau temperatur, dan kecepatan atau velocity aliran gas buang. Untuk parameter masukannya adalah aliran massa masuk sekitar 0,01 kg per second, kecepatan masuknya sekitar 3,142 meter per second, dan aliran volume masuknya sekitar 0,001 meter kubik per second. Kemudian hasil simulasi pemasangan mekanisme ETC pada sistem gas buang.
Selanjutnya, perangkat kontrol kecepatan udara subsonic wind tunnel berbasis Arduino controller. Nah, pada poster penelitian ini bertujuan untuk merancangkan pengaturan kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan kekuatan data berbasis microcontroller. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan keakuratan data berbasis microcontroller. Penelitian ini menggunakan metode R&D atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Nah, untuk metodenya itu ada 6. Yang pertama itu analisis kontrol kecepatan aliran udara, kemudian ada pendesainan, kemudian yang ketiga pembuatan produk, selanjutnya pemrograman penggunaan aplikasi Arduino atau IDE Integrated Development Environment. Kemudian yang kelima pengujian produk, selanjutnya yang terakhir aplikasi pada terowongan angin subsonik. Alat pengukur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik ini dapat mengatur kecepatan dari 10 meter per sekon hingga 20 meter per sekon secara stabil. Nah, pada kecepatan ini memenuhi persyaratan sebagai terowongan angin subsonik dan dapat digunakan untuk memvisualisasi aliran udara di terowongan angin. Selanjutnya, penelitian tentang penerapan konsep smart driving dan emisi knalpot rendah pada mobil efisiensi energi dengan programmable electronic control unit. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ECU yang dapat diprogramkan untuk mengubah kendaraan konvensional yang hemat energi menjadi kendaraan yang dikendalikan secara elektronik, atau kendaraan menjadi kendaraan yang dikendalikan secara elektronik. Menerapkan ECU yang dapat diprogramkan dengan aplikasi pada kendaraan hemat energi. Terdapat beberapa hasil yang diperoleh seperti data penggunaan bahan bakar dan data emisi gas buang yang terlampir pada poster. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, kemudian untuk mengurangi peningkatan polusi udara, dan meningkatkan smart riding di perkotaan sehingga dapat menyelamatkan seluruh ekosistem di kawasan tersebut. Selanjutnya, analisis kinerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pada algoritma MPPT konduktansi inkremental untuk sistem fotovoltaik pada perubahan iradiansi cepat. Untuk metode pelacakan titik daya maksimum atau MPPT dalam penelitian ini dibahas tentang analisis kinerja algoritma MPPT konduktansi inkremental untuk sistem fotovoltaik dan imadinos kenos. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja konduktansi tambahan untuk meningkatkan kecepatan pelacakan titik maksimum dalam konduksi radiasi matahari yang bervariasi dan mengurangi osilasi di sekitar titik maksimum dalam kondisi tuna sehingga dapat mengurangi kehilangan daya. Bahan dan metode penelitian ini mengusulkan modifikasi untuk meningkatkan kinerja algoritma. Osilasi yang terjadi pada pengujian algoritma konduktansi inkremental tanpa modifikasi dengan perubahan nilai radiasi dari 50 watt per meter kubik meter second, kemudian 300 W per meter sekon adalah sebesar 2 watt yang sama untuk setiap perubahan nilai AD, sedangkan perubahan nilai radiasi sekitar 30 watt per meter sekon ke 500 watt per meter sekon adalah sebesar 1,66 watt dan juga sama pada setiap perubahan nilai AD. Pada pengujian menggunakan algoritma konduktansi inkremental yang dimodifikasi untuk mengubah radiasi 500 watt per meter sekon menjadi 300 watt meter per sekon atau sebaliknya adalah 1,33 watt dan nilai sama setiap pada perubahan nilai AD. Untuk penelitian yang tadi, energi surya merupakan salah satu beberapa sumber energi terbarukan populer yang berpotensi mengatasi permasalahan krisis energi listrik, kenaikan harga bahan bakar fosil, emisi CO2, dan perubahan iklim. Namun, mengekstraksi energi secara maksimal dalam kondisi radiasi matahari yang terus merubah di seluruh dunia hari merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Untuk kesimpulan dari penelitian tadi, yaitu berdasarkan hasil pengujian sistem pelacakan surya, sumbu ganda jauh lebih baik daripada peningkatan
produksi energi. Percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali untuk menghitung nilai efektivitas sistem dalam meningkatkan produksi energi listrik pada berbagai kondisi lingkungan. Pada pengujian hari keempat juga diperoleh produksi energi listrik tertinggi sebesar 90,30 watt. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.